I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Kabinet Sukiman. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Salwa Anggraini. Yang kedua ada Indra Altianti, Sindia Aulia, Agus Pranoto, Mukti Subahtian, dan saya Zila Malfatir. Materi pertama akan dijelaskan oleh Cindy. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman adalah kabinet yang berkuasa dari 27 April 1951 sampai 3 April 1951. Kabinet ini dibentuk oleh kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Nasir mengundurkan diri karena tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas selemen. Awalnya Presiden Soekarno dan Mr. Santono untuk membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, pada akhirnya gagal. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja Kabinet Sukiman, yaitu menjalankan tindak-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. saya akan menjelaskan tentang penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya perbedaan antara Mas Muni dan PNI yang tentang hubungannya dengan Belanda, terutama tentang status Irian Barat. Yang kedua, adanya penolakan sebagian besar dari partai politik terhadap bantuan asing dari Amerika Serikat yang didapatkan oleh Kabinet Sukiman. Yang ketiga, kalangan buruh petani mahasiswa tidak puas terhadap Kabinet Sukiman yang tidak memihak pada masyarakat. Ketiga, munculnya perselisihan internal antara anggota Kabinet Sukiman yang berasal dari partai yang berbeda, serta lahir intervensi Presiden Soekarno di dalam urusan kabinet. Saya akan menjelaskan tentang kontroversi Kabinet Sukiman. Pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia menandatangani perjanjian mutual
Namun perjanjian ini menyebabkan kontroversi dan menyebabkan terjadinya jatuhnya Kabinet Sukiman. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 Januari tahun 1952. Dengan perjanjian ini, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan persenjataan sebesar 50 juta dolar. Namun perjanjian ini mendapatkan pertentangan karena keluar dari program Kabinet Sukiman. Saya dan rekan saya akan menyebutkan anggota Kabinet Sukiman. Yang pertama, Ketua Kabinet Sukiman, Wakil Kabinet Suwiryo, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Pertahanan Suwaka, Menteri Kehakiman Muhammad Nasrun, Menteri Penerangan Arnold, Menteri Keuangan Yusuf, Menteri Pertanian Suwaryo, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono dan Wiroko, Menteri Perhubungan Juanda Kartawardjono. Dan ada Menteri Pekerjaan Umum yaitu Ukar Wirtarjokusumo, dan ada Menteri Perburuan yaitu Iskandar Teja Sukma, dan ada Menteri Sosial itu Syamsuddin, Menteri Agama itu Wahid Hashim, Menteri Kesehatan itu Jelemina, dan Menteri Urusan Umum ada Apelopesi, dan Urusan Pegawai Panji Suroso, dan Urusan Agraira adalah Bondokusumo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mundurnya As'ad selaku Menteri Dalam Negeri, Natsir mengalami kesulitan mempertahankan partai-partai koalisinya. Desakan oposisi di parlemen akibat dari Mosi Hadikusumo PNI mengakibatkan Natsir menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Soekarno akhirnya menunjuk tokoh yang berasal dari Partai Masyumi dan PNI untuk menyusun formatur kabinet yang baru. Sukiman Wiryo Sanjoyo, tokoh Jawa kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, salah seorang pendiri dan ketua pertama dari Partai Masyumi, menjadi Perdana Menteri kedua dalam masa demokrasi liberal yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal Kabinet Sukiman. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Sukiman. Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Kabinet Sukiman. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Sukiman. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Pembentukan Kabinet Sukiman didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 80 tahun 1951. Kabinet Sukiman resmi dilantik di tanggal 27 April tahun 1951 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 3 April tahun 1952. Kabinet Sukiman dibentuk dari koalisi antara Partai Masyumi dan PNI, sebuah koalisi yang diharapkan akan membawa stabilitas pemerintahan karena kedua partai merupakan partai besar yang menempati kursi mayoritas di parlemen. Selain itu, Soekarno pun sangat menyukai kabinet koalisi ini karena Presiden diberi keleluasaan dalam menentukan anggaran belanja dan pidato-pidato politik. Keleluasaan yang sama sekali tidak pernah Soekarno dapatkan semasa Kabinet Natsir berkuasa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sukiman menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. Kedua,
berusaha memakmurkan rakyat dan memperbarui hukum agraria. Ketiga, mempercepat persiapan untuk pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kelima, mempersiapkan undang-undang yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Sukiman. Semasa pemerintahannya, Sukiman menghadapi serangkaian masalah-masalah yang harus ia tangani, seperti yang pertama, yaitu dengan dimulainya hubungan buruk antara pemerintah sipil dengan militer. Muhammad Yamin, yang kala itu menjabat selaku Menteri Kehakiman, mewarisi masalah hukum dari kabinet sebelumnya, yaitu mengurus 17.000 tahanan politik. Kebanyakan dari tahanan tersebut nyatanya ditahan tanpa proses persidangan sejak tahun 1949 karena dicap komunis atau sosialis akibat dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dan akhirnya, Yamin bertindak dengan membebaskan 950 tahanan politik tersebut. Tindakan Muhammad Yamin mengundang kemarahan besar dari militer karena beranggapan bahwa ketika Yamin bertindak, ia tidak berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Sukiman. Hingga desakan militer kepada kabinet mengakibatkan Yamin memutuskan untuk meletakkan jabatannya selaku Menteri Kehakiman. Masalah kedua yang dihadapi oleh pemerintah kabinet Sukiman yaitu mengenai situasi keamanan dan konflik politik. Selepas Aceh diturunkan statusnya dari provinsi menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, situasi Aceh semakin memanas setelah pemerintah Sukiman mengeluarkan kebijakan kontroversial mengenai Aceh, khususnya terhadap status Daud Bere. Daud Bere yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur militer Aceh diturunkan jabatannya hingga hanya menjadi pejabat di bawah gubernur Sumatera Utara. Situasi yang semakin memperkeruh stabilitas Aceh sehingga mengakumulasi lahirnya kekecewaan Daud Bere dalam membentuk DITI Aceh. Selain masalah Aceh yang memanas, pemerintah Sukiman pun harus mengalami situasi pelik setelah Kahar Muzakar memutuskan untuk melaksanakan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Selain masalah keamanan, pemerintah Sukiman pun mengalami situasi konflik antar partai politik yang terlihat di dalam dua peristiwa. Seperti pertama, Iskak Cokro Adi Suryo, selaku Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan kebijakan untuk menonaktifkan DPRD yang dibentuk atas dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950. Peraturan pemerintah yang mengakhiri Kabinet Natsir. Selain itu, ia juga mengangkat Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi yang berlatar belakang PNI. Latar belakang Iskak yang berasal dari PNI memunculkan kecurigaan di antara partai politik koalisi atas manuver PNI untuk dapat memenangkan pemilu. Masalah kedua dalam konflik antar partai dapat diamati dalam peristiwa yang dikenal dengan Razia Agustus tahun 1951. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan aksi penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Aksi penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Sukiman didasarkan atas situasi keamanan yang terancam, seperti aksi pemogokan yang sering terjadi, pelemparan granat terhadap kerumunan massa di Bogor, hingga aksi penyerangan kepada pos polisi yang dilakukan oleh segerombolan orang dengan lencana palu arit. Tuduhan dibenamkan kepada PKI selaku oposisi pemerintah. Sehingga penangkapan besar-besaran terjadi dan tercatat 15.000 orang berhasil ditangkap. Namun, usaha penangkapan anggota-anggota dan simpatisan PKI berakhir seiring dengan tenggelamnya pemerintahan Kabinet Sukiman. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai akhir dari Kabinet Sukiman. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Sukiman nyatanya mengakibatkan pemerintahannya mengalami nasib serupa dengan Kabinet Natsir, seperti upaya pengembalian Irian Barat yang belum menemui titik terang, masalah moral seperti meningkatnya korupsi, masalah keamanan, hingga masalah konflik pemerintah dan militer yang mulai terjadi. Puncaknya adalah ketika Kabinet Sukiman tidak mampu untuk mengatasi kisruh akibat dari salah satu program kerjanya, yaitu politik luar negeri bebas aktif, menjadi senjata bagi oposisi untuk meruntuhkan eksistensi kabinet. Penandatanganan Mutual Security Act, bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat yang menjadi penerus dari kebijakan Marshall Plan untuk membendung pengaruh komunis di Eropa Barat, ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yaitu Mehler Cochran. Sukiman beralasan bahwa penandatanganan MSA
akan memberikan kontribusi bagi keamanan negara-negara di kawasan Pasifik dan juga menghambat laju dari komunisme. Namun, parlemen menganggap bahwa tindakan tersebut melanggar komitmen dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Sehingga mosi Jody Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional menggaungkan penolakan tindakan Sukiman sehingga berakibat pada mundurnya Ahmad Subarjo selaku Menteri Luar Negeri dan diikuti oleh seluruh anggota kabinet sehingga Sukiman yang tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan kabinet memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sekaligus mengakhiri pemerintahan kabinet Sukiman. Nah, itu dia adalah akhir dari kabinet Sukiman. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi mengenai masa demokrasi liberal Kabinet Sukiman yang pertama yaitu pembentukan kabinet. Kabinet Sukiman yang dibentuk setelah keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 80 tahun 1951 merupakan kabinet kedua di era demokrasi liberal yang dibentuk dari koalisi antara Masyumi dan PNI. Kedua, perkembangan pemerintahan. Ada beberapa hal yang bisa diamati, seperti masalah mengenai memburuknya hubungan pemerintah sipil dengan militer, masalah keamanan yang memburuk dengan memanasnya situasi di Aceh serta lahirnya pemberontakan Kahar Muzakar hingga konflik politik dalam razia Agustus tahun 1951. Ketiga, akhir dari kabinet Sukiman yaitu kabinet ini harus mengakhiri pemerintahannya diakibatkan oleh penandatanganan Mutual Security Act yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan keluarnya mosi Jody Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional. Saya dan rekan saya akan menjelaskan Hapus banget hari ini. Mampus dah. Dikena tai. Dikena tai. Saya dan rekan saya akan menjelaskan anggota Kabinet Sukiman. Saya dan rekan saya akan menjelaskan anggota kabinet Sukiman. Diam ah.